Ini cerita sejarah yang menarik untuk diulas saat peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ceritanya saat para jenderal Angkatan Darat Jepang coba menghalangi proklamasi Indonesia. Seperti apa ceritanya? Simak videonya ya. Mengutip buku, Sejarah Nasional Indonesia 6 Republik Indonesia dari Proklamasi sampai Demokrasi Terpimpin, yang disusun Anhar Gonggong RZ Leirisa, Saleh Asad Jamhari, Susanto Zuhdi, Zulfikar Ghazali dan Sri Sufjiatiningsih. Dikisahkan pada bulan Agustus tahun 1945. Begitu sampai di Jakarta dari Rengas Dengklok, pada pukul 23.30 malam rombongan Soekarno atau Bung Karno dan Muhammad Hatta atau Bung Hatta langsung menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Sebelumnya Bung Karno dan Bung Hatta singgah di rumah masing-masing terlebih dahulu. Dari rumah Laksamana Maeda, Bung Karno dan Bung Hatta bergegas pergi menemui Mayor Jenderal Nishimura. Maijen Nishimura adalah perwira tinggi Angkatan Darat Jepang. Maksud Bung Karno dan Bung Hatta datang ke rumah Maijen Nishimura untuk menjajaki sikap si Jenderal Jepang itu tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketika itu, Bung Karno dan Bung Hatta ditemani Laksamana Tadashi Maeda bersama Shigetada Nishijima dan Tomigoro Yoshizumi serta Miyoshi sebagai penerjemah. Pada pertemuan tersebut tidak dicapai kata sepakat antara Bung Karno dan Bung Hatta di satu pihak dengan Jenderal Nishimura di lain pihak. Ketika itu kepada Jenderal Nishimura, Bung Karno dan Bung Hatta menekankan Jenderal Besar Terauchi telah menyerahkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia kepada PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tapi Maijen Nishimura menegaskan garis kebijaksanaan Panglima Tentara ke-16 di Jawa, yakni dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu maka berlaku ketentuan tentara Jepang tidak diperbolehkan lagi mengubah status quo. Karena menurut Nishimura sejak tengah hari sebelumnya tentara Jepang semata-mata harus tunduk kepada perintah sekutu. Maka kemudian berdasarkan garis kebijaksanaan itu, Jenderal Nishimura pun melarang Bung dan Bung Hatta mengadakan rapat PPKI dalam rangka pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Mendengar itu, Bung Karno dan Bung Hatta pun akhirnya berkesimpulan tidak ada gunanya lagi membicarakan soal kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Terutama dengan pihak Angkatan Darat Negeri Matahari Terbit itu. Bung Karno dan Bung Hatta hanya mengharap pihak Jepang tidak menghalang-halangi pelaksanaan proklamasi oleh rakyat Indonesia sendiri. Setelah pertemuan itu Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda yang dianggap aman dari tindakan campur tangan Angkatan Darat Jepang. Sesuai dengan kode etik yang berlaku ketika itu, kedudukan Maeda sebagai Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat memungkinkannya berhubungan dengan Ahmad Subarjo dan sejumlah pemuda Indonesia yang bekerja di kantornya. Berdasarkan hubungan baik itu rumah Maeda sering dijadikan tempat pertemuan antara pelbagai golongan pergerakan nasional baik golongan tua maupun golongan pemuda. Dalam perkembangan selanjutnya berdatanganlah anggota-anggota PPKI dan tokoh-tokoh pemuda ke kediaman Maeda. Selanjutnya Bung Karno dan Hatta bersama Subarjo menuju ruang makan untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maeda sebagai tuan rumah meninggalkan pertemuan menuju ke lantai 2. Miyoshi yang semula mengantar Soekarno dan Hatta ke kediaman Maeda masih tetap berada di situ tatkala naskah proklamasi dirumuskan. Demikian pula sejumlah tokoh pemuda antara lain Sukarni, Sudiro, B.M. Diah, Wikana, Khairul Saleh dan Sayuti Melik. Tokoh-tokoh lainnya, baik dari golongan tua maupun muda menunggu di serambi muka. Sejarah pun akhirnya mencatat, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, Indonesia pun resmi jadi bangsa yang merdeka. Hari itu, tepat saat bulan suci Ramadan, Indonesia memutuskan belenggu penjajahan, resmi jadi bangsa yang berdaulat.